mahasiswi semester 6B yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebentar. Kita akan membahas tentang pendekatan ya. Tentang pendekatan. Jadi kalau kemarin kita sudah pernah mendiskusikan tentang, kalau dari awal ya, ada penelitian ilmiah, gimana itu penelitian ilmiah, kemudian juga apa itu variabel teori dan metode, apa itu populasi dan sampel, kemudian juga bagaimana jenis data, bagaimana sumber data, bagaimana teknik pengumpulan data, bagaimana teknik analisa data, kemudian juga apa itu ruang lingkup penelitian IAT, dan bagaimana strategi penelitiannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pendekatan. Jadi, sebuah penelitian itu memang harus jelas menggunakan pendekatan apa. Begitu kira-kira ya. Karena nanti di proposal itu ada item tersendiri tentang pendekatan penelitian. Ya, maka kalian harus menjelaskan pendekatan apa yang mau Anda pakai untuk menganalisa penelitian Anda. Oke. Tapi sebelum kita mendiskusikan tentang pendekatan penelitian, kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga kita semua, keluarga kita semua selalu diberi kesehatan, adik-adik juga selalu diberi kemudahan dalam proses belajar dan menghafalnya, diberi keberkahan serta diberi kesuksesan. Ila hadihini wa ala kulli niyatin shalihah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Nanti kalau nggak jelas, langsung sampaikan aja ya. Oke, kita mulai saja. Nanti pertemuan ini saya tidak terlalu banyak berteori ya, tapi saya mungkin nanti lebih banyak melihat praktek penelitian orang ya. Jadi di sini saya tidak membuat sebuah PPT karena memang saya lebih banyak melihat contoh penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan. Oke. Yang pertama, pendekatan itu apa sih? Kan begitu ya, mungkin kalian bertanya-tanya apa sih pendekatan, karena nanti di proposal itu ada aspek pendekatan penelitian. Kalian harus menjelaskan kalian itu menggunakan pendekatan apa. Oke, pendekatan itu adalah, kalau di sini ya didefinisikan, pendekatan adalah perspektif atau nuansa yang akan mewarnai sebuah penelitian. Itu namanya sebuah pendekatan. Ini definisi pertama ya. Kemudian ada juga Abudinata. Ini mendefinisikan bahwa pendekatan adalah cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data. Jadi kan Anda itu sudah mengumpulkan data ya. Anda misalnya judulnya Demokrasi Perspektif Al-Quran. Berarti kan Anda mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang demokrasi, dan kemudian Anda cari penafsiran tentang ayat-ayat tersebut. Itu namanya data. Anda sudah mengumpulkan data. Nah, pendekatan ini adalah digunakan untuk sebagai alat untuk menganalisa sebuah data. Jadi kan kalian tadi sudah mendapatkan data. Nah, pendekatan ini digunakan untuk menganalisa data. Jadi kalau Anda datanya tidak dianalisa kan nanti hasilnya kurang bagus ya. Makanya supaya di dalam melakukan analisa data itu betul-betul menghasilkan temuan yang bagus, mendapatkan gagasan yang baru, gagasan yang segar, maka Anda harus dibantu dengan sebuah pendekatan. Pakai pendekatan apa? Misalnya, kalau kalian ingin mengkaji dari aspek linguistik, aspek bahasa, ya pakailah pendekatan ilmu bahasa.
Pendekatan ilmu bahasa itu apa? Ada banyak ya. Misalnya semantik, semiotik, atau mau melihat dari aspek keindahan Al-Quran ya, berarti menggunakan pendekatan balaghah, ataupun menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Itu untuk linguistik. Atau misalnya kalian ingin menelusuri dari aspek sejarah, berarti ya gunakanlah pendekatan sejarah. Kira-kira begitu ya. Jadi pendekatan itu adalah apa? Sebagai alat ya, sebagai alat untuk atau sebagai pisau ya, sebagai alat untuk menganalisis data penelitian Anda. Jadi data itu harus Anda analisa. Nah, cara menganalisanya ya dibantu dengan sebuah pendekatan. Jadi kalau pendekatan sejarah ya pakai cara pandang pendapatnya orang-orang sejarah. Kira-kira begitu ya. Itu namanya sebuah pendekatan. Oke, saya langsung pada contoh saja ya. Misalnya, oke, di sini saya berikan contoh makna wali dan aulia dalam Al-Quran. Di situ ditulis dengan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu. Kalian sudah belajar kan ya semantik? Sudah belajar semantik kan ya? Sedang belajar, Bu. Apa? Semantik Toshihiko Izutsu sudah diajarkan? Udah Bu, sekilas. Sekilas aja, Bu. Terus yang didapat apa? Toshihiko Izutsu. Apa nih yang didapat dari semantiknya Toshihiko? Kemarin kayaknya Bu lebih ke ini deh Bu, membahas biodatanya Toshihiko-nya. Maksudnya nggak terlalu bahas tentang kajiannya Toshihiko Bu. Tapi sudah selesai kajian Toshihiko. Apa nanti berlanjut di pertemuan berikutnya? Kemarin udah Bu, sekarang udah ke pembahasan yang lain Bu. Oh, berarti nggak mendalam ya? Oke. Iya Bu. Jadi begini. Iya ya, nggak mendalam ternyata ya. Oke, Karena, jadi Bu, gini. Kenapa? Belajar semantiknya lebih ke kayak gini Bu, misalnya ada judulnya, nanti lebih ke ngelihat contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran sih Bu, gitu aja Bu. Oke, di sini ada judul tentang makna wali dan aulia dalam Al-Quran. Suatu kajian dengan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu. Oke, menurut penulis, ya, kalau kita melihat latar belakang penulisan ya, menurut penulis memang apa? Penelitian tentang mengungkap makna wali dan aulia itu masih apa? Masih terus menarik ya, karena wali dan aulia masih terus diperbincangkan. Apalagi kalau kita lihat waktu itu ya, gara-gara kata wali dan aulia yang kemudian akhirnya menjadi isu penistaan agama ya, yang Ahok itu. Itu kan gara-gara Al-Maidah ayat 51 ya, tentang wali dan aulia. Oke. Nah, dia itu menggunakan pendekatan semantiknya Toshihiko Izutsu. Jadi ingin mengungkap makna wali dan aulia menggunakan pendekatan Toshihiko Izutsu. Atau misalnya kalian, apa ya sebetulnya perbedaan antara makna kata apa misalnya di Quran? Khair, ma'ruf, hasanah, sholih, dan seterusnya ya. Itu kan Al-Quran banyak sekali ada sinonim ya. Nah, kalian ingin mengkaji mana aspek kata, makna kata, maka bisa dengan menggunakan pendekatan semantik. Salah satunya semantiknya Toshihiko Izutsu. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan pendekatan semantiknya Toshihiko Izutsu, maka kalian harus memahami betul bagaimana pendekatan semantiknya Toshihiko Izutsu. Oke, kita coba lihat ya. Apa sih pendekatan semantiknya Toshihiko Izutsu? Oke, bentar. Di sini kan nanti ada metode penelitian ya, sama dengan proposal kalian. Proposal kalian juga nanti ada pembahasan tentang pendekatan. Pendekatannya itu menggunakan apa, itu harus dijelaskan.
Nah, sama dengan ini. Ini karena menggunakan pendekatan semantiknya Toshihiko Izutsu, ya di sini ada penjelasan singkat tentang semantiknya Toshihiko Izutsu itu gimana sih. Nah, itu juga kalian harus menjelaskan itu nanti kalau di proposal kalian menggunakan pendekatan semantiknya Toshihiko. Oke, kita lihat ya. Semantiknya Toshihiko Izutsu itu gimana sih? Oke, kita lihat ini. Singkatnya begini ya. Nanti kalian untuk lebih jelasnya bisa dibaca. Nanti saya akan share materi ini ya. Jadi begini. Menurut Toshihiko Izutsu ya, untuk semantiknya Toshihiko Izutsu, itu sebetulnya di dalam melakukan analisa kata itu dengan dua cara. Kelihatan ya yang saya tunjuk ya. Yang pertama adalah melakukan analisa diakronik, yang kedua melakukan analisa sinkronik. Itu kalau semantiknya Toshihiko Izutsu. Jadi si penulis ini ingin mengungkap makna kata wali dan aulia dengan pendekatan semantiknya Toshihiko Izutsu. Nah, pertanyaannya, semantiknya Toshihiko Izutsu itu gimana? Oke, semantiknya Toshihiko Izutsu itu ada dua cara. Yang pertama, melakukan analisa diakronik, dan yang kedua, melakukan analisa sinkronik. Jadi ada dua, diakronik, sinkronik. Oke, diakronik itu apa? Oke, analisa diakronik itu adalah menganalisa yang pada prinsipnya menitik beratkan pada unsur waktu. Jadi, analisa diakronik itu kita melihat apa? Dari unsur waktu. Waktu ini maksudnya apa? Oke, kita lihat paragraf berikutnya ya. Yang dimaksud waktu di sini menurut Izutsu itu dibagi menjadi 3 periode waktu. Yang pertama, pra-Qur'anik, yang kedua Qur'anik, yang ketiga pasca-Qur'anik. Jadi gini, tadi kan semantiknya Toshihiko Izutsu itu ada dua. Artinya di dalam melakukan analisa itu ada dua. Yang pertama, analisa diakronik, yang kedua, analisa sinkronik. Kalau analisa diakronik itu adalah menganalisa dari aspek 3 waktu. Artinya apa? Menganalisa dari aspek waktu pra-Qur'anik. Pra-Qur'anik itu berarti penggunaan kata wali dan aulia sebelum Al-Quran turun itu dalam konteks apa? Jadi masyarakat Arab jahiliyah sebelum Al-Quran turun itu menggunakan kata wali dalam konteks apa? Itu namanya pra-Qur'anik. Gitu ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah Qur'anik. Qur'anik itu adalah bagaimana penggunaan kata wali dan aulia ketika Al-Quran turun. Kalau tadi kan sebelum Al-Quran turun. Ya. Kalau yang kedua, bagaimana penggunaan kata wali dan aulia ketika Al-Quran turun. Itu namanya Qur'anik. Kemudian yang ketiga adalah pasca Qur'anik. Pasca Qur'anik itu adalah bagaimana kata wali dan aulia itu digunakan setelah Al-Quran turun itu dalam konteks apa. Gitu ya. Itu namanya analisa diakronik. Analisa diakronik itu mencakup kita melakukan penelusuran makna kata itu mulai dari pra-Qur'anik sebelum Al-Quran turun. Yang kedua, masa Qur'anik ketika Al-Quran itu turun. Yang ketiga, pasca Qur'anik. Bagaimana kata itu dipahami, digunakan dalam konteks apa setelah Al-Quran itu turun. Kira-kira begitu ya, itu namanya analisa diakronik. Bisa dipahami ya, analisa diakronik ya. Jadi, akan berbeda ketika kalian nggak pakai pendekatan. Misalnya ingin mengungkap mana wali dan aulia di dalam Al-Quran. Itu nanti sifatnya hanya deskriptif. Anda hanya menggambarkan Al-Quran berbicara wali itu bla 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 bla. Sifatnya deskriptif. Berbeda dengan misalnya Anda mengungkap mana kata itu dengan pendekatan semantik. Itu tadi ya, Anda menelusuri
mencari informasi bagaimana kata wali dan aulia itu digunakan sebelum Al-Quran turun itu gimana, ketika Al-Quran turun itu gimana, setelah Al-Quran itu turun itu gimana. Itu namanya analisa diakronik. Menganalisa kata itu sejak pra-Quranik, Quranik, dan pasca-Quranik. Itu namanya analisa diakronik. Yang kedua, analisa sinkronik. Oke, kita menjelaskan diakronik dulu ya, supaya kalian tidak bingung. Oke, kita lihat. Dia memberikan ini ya, subjudul diakronik kata wali dan aulia. Diakronik tadi berarti menelusuri mana kata wali dan aulia dari aspek pra-Quranik, Quranik, dan pasca-Quranik. Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah pra-Quranik. Yang pertama pra-Quranik ya. Oke, pra-Quranik itu berarti penggunaan kata wali dan aulia sebelum Al-Quran turun itu konteksnya berbicaranya itu tentang apa wali dan aulia itu. Oke, ini penulis menemukan data ada syair jahiliyah. Syair ya. Karena kan masyarakat Arab jahiliyah kan suka membuat syair ya. Makanya di sini datanya itu ada syair jahiliyah, di mana di sini itu ada kata wali. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab jahiliyah sebelum Al-Quran turun itu mereka juga menggunakan apa? Kata wali, tetapi konteksnya itu maknanya apa? Oke, kita lihat. Kata penulis, anta waliyil haqqi taqdi bi faslihi wa anta waliyil afwi idh huwa muznibun. Artinya, engkaulah yang memiliki kebenaran, engkau yang memutuskan, engkaulah yang memiliki ampunan. Jadi, anta waliyil haqqi itu diartikan orang yang memiliki kebenaran. Wa anta waliyil afwi berarti dialah yang memiliki ampunan. Ya. Oke, contoh yang kedua. Laqad waliyun alaituhu jawin ma'asyirun ghairu matlulin akhuha. Nah, di sini oleh penulis ya dari kedua syair ini kan syair jahiliyah ya. Di sini ada kata wali, berarti ini menunjukkan bahwa penggunaan kata wali sebelum Al-Quran turun itu menunjukkan, mengisyaratkan bahwa bermakna menguasai atau orang yang mempunyai kekuasaan. Itu namanya wali. Begitu ya. Jadi, menurut penulis, setelah dia melakukan penelusuran, dia menemukan bahwa ada syair jahiliyah dan itu menggunakan kata wali, itu menunjukkan bahwa masyarakat Arab jahiliyah sebelum Al-Quran turun menggunakan kata wali dalam konteks tentang orang yang mempunyai kekuasaan. Itu namanya wali. Itu ya. Jadi wali itu pra-Quranik, pada masa pra-Quranik sebelum Al-Quran turun, diartikan orang yang mempunyai kekuasaan. Oke, kita coba lihat periode yang kedua. Periode yang kedua itu masa Quranik. Masa Quranik ini berarti penggunaan kata wali dan aulia ketika Al-Quran turun itu dalam konteks apa. Gitu ya. Tentunya ya kalian harus memahami betul bagaimana Al-Quran berbicara kata wali dan aulia. Dikumpulkan ya kata-kata itu. Oke, di sini dia sampaikan bahwa ketika periode Quranik, ketika periode Al-Quran turun ya, makna wali itu berbeda dengan makna aulia. Jadi berbeda. Kalau tadi kan cenderung disamakan ya. Tetapi kalau masa Quranik itu berbeda antara wali dan aulia. Menurut penelusuran penulis mengatakan bahwa penggunaan kata wali dalam bentuk mufrad ya, itu lebih banyak menunjuk kepada Allah. Jadi misalnya Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi kata wali dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal itu menunjuk kepada Allah. Ini berarti penggunaan wali ketika Al-Quran turun, wali dalam bentuk mufrad menunjuk pada Allah. Oke, itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan aulia? Aulia berarti dalam bentuk jamak.
Oke, di sini disampaikan. Sedangkan kata wali dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, itu menunjukkan arti selain Allah. Jadi kalau wali dalam bentuk mufrad, itu menunjuk kepada Allah. Kalau wali dalam bentuk jamak, itu menunjuk kepada selain Allah. Ini temuan penulis begitu ya, menunjuk kepada selain Allah. Nah, menunjuk kepada selain Allah ini bisa jadi manusia orang yang beriman, bisa jadi manusia yang tidak beriman. Jadi ada dua ya. Aulia itu bisa diperuntukkan untuk manusia yang beriman, aulia juga bisa diperuntukkan untuk manusia yang tidak beriman. Oke, contoh yang beriman. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah. Nah, di sini kan berarti wali-wali Allah di sini yang dimaksud adalah orang-orang mukmin, ya, yang beriman dan bertakwa. Nah, untuk aulia yang ditunjukkan untuk orang yang tidak beriman, itu ya ini orang-orang kafir. Walladzina kafaru dan seterusnya ya. Di sini ada faqatilu aulia asyaiton. Perangilah kawan-kawan setan. Nah, di sini juga menggunakan kata aulia. Jadi, penggunaan masa Quranik ya, ketika Al-Qur'an turun, penggunaan kata wali dan aulia itu kalau wali dalam bentuk mufrad itu menunjukkan kata Allah kalau dalam bentuk tunggal ya. Sementara kalau aulia dalam bentuk jamak, dalam bentuk jamak ya, dalam bentuk jamak itu diperuntukkan selain Allah. Artinya bisa jadi untuk orang beriman, bisa juga menunjukkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Itu di masa Quranik. Oke, kita lihat di masa pasca Quranik. Oke, kita lihat di pasca Quranik ya. Pasca Quranik itu berarti setelah Al-Qur'an turun. Jadi sudah selesai, Al-Qur'an sudah selesai turun 30 juz. Ya. Berarti Ya, setelah Al-Qur'an itu turun ya, kan kajian Islam kan terus berkembang ya. Oke, kita lihat bagaimana penggunaan kata wali dan aulia setelah Al-Qur'an turun. Sudah selesai 30 juz. Nah, penggunaan kata wali dan aulia itu dalam konteks apa? Oke, kita lihat menurut penelusuran penulis. Misalnya, dalam kajian tasawuf, ya, dalam kajian tasawuf, kata wali dan aulia itu diartikan sebagai orang kudus, artinya orang yang disucikan, artinya orang yang sudah mencapai berbagai makom, ya, sehingga dia sampai pada makom wali, ya, makanya dikenal dengan Wali Songo, ya, ada Sunan Ampel, Sunan yang lain ya, itu memang jadi wali di situ menurut kajian tasawuf adalah orang yang suci, orang yang sudah sampai pada makom sufi, itu namanya wali. Begitu kan ya? Itu istilah penggunaan kata wali pasca Quranik. Pasca setelah Al-Quran itu turun. Nah, selain tasawuf ada nggak? Ada. Menurut penulis, misalnya di luar tasawuf itu ada juga, nih ya, selain tasawuf, penggunaan kata wali juga berkaitan erat dengan hukum Islam atau fikih. Misalnya ada wali nikah. Ya, kalian nanti ketika menikah itu kan harus ada wali. Ya, wali di sini berarti adalah orang yang punya wewenang untuk menikahkan kalian. Kan begitu, itu namanya wali nikah. Nah, ini juga wali. Makanya tadi kalau kalian menggunakan pendekatan semantiknya Toshihiko Izutsu, yang pertama kalian harus melakukan analisa diakronik. Analisa diakronik itu Anda harus menelusuri makna kata itu mulai dari pra-Quranik, sebelum Al-Quran turun, Quranik ketika Al-Quran itu turun, dan pasca Quranik. Bagaimana setelah Al-Quran turun, makna kata itu diartikan dalam konteks apa? Itu namanya analisa diakronik. Kemudian yang kedua, analisa apa tadi? Sinkronik ya. Sinkronik. Kalau tadi kan diakronik.
Yang kedua adalah analisa sinkronik. Analisa sinkronik ini singkatnya ya, itu kalian melakukan analisa makna kata tersebut, yakni makna secara dasar dan relasional. Kalau makna dasar berarti Anda harus menelusuri di kamus-kamus. Jadi kalian menelusuri makna kata dasar wali, wawu, lam, ya itu diartikan apa di kamus-kamus. Tentunya kamus-kamus yang dirujuk diutamakan kamus-kamus yang memang berbahasa Arab ya. Misalnya ada kamusnya Mufradat fi Gharibil Quran karya Ar-Raghib Al-Asfahani. Ada juga kitab Al-Munjid, ada juga kitab-kitab yang lain ya. Baru nanti kalian bisa melihat bagaimana kamus Al-Munawwir yang Indonesia ya, Indonesia Arab, Arab Indonesia dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk melihat makna dasar, kalau tadi kan makna pra-Qur'anik, Qur'anik, dan pasca-Qur'anik. Nah, kalau sinkronik itu kalian mencari makna dasar dari kata tersebut itu apa? Tentunya menelusuri dari kamus-kamus. Kemudian yang kedua, makna relasional. Makna relasional itu adalah makna kata tersebut itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melihat siyakul kalam. Siyakul kalam itu melihat kalimat sebelumnya itu membahas tentang apa, maka baru ketahuan kata wali itu diartikan teman, atau diartikan penolong, atau diartikan kekasih, atau diartikan pemimpin. Nah, untuk mengetahui dia itu diartikan apakah itu pemimpin, apa itu kawan, apa, itu kan harus melihat kalimat sebelumnya. Begitu ya? Oke, kita lihat untuk makna dasar. Ini kan dia menelusuri dari makna dasarnya ya. Wali diartikan memiliki arti yang menguasakan, mempercayakan, berbuat. Ini makna dasar ya. Tentunya ini diambil dari kamus-kamus. Oke, kalau makna relasional itu misalnya dia menemukan wali itu diartikan sebagai pelindung ya. Di dalam ayat apa saja, ini dia sebutkan. Al-Baqarah ayat 107, 120, 257, dan seterusnya. Misalnya, sebentar. Atau makna wali atau aulia itu diartikan sebagai penolong. Ya. Innama waliyukumullah. Kan di sini diartikan penolong, sesungguhnya penolong kamu. Jadi di ini wali di sini diartikan penolong, bukan sesungguhnya teman kamu, bukan ya. Karena memang kita bisa melihat dia diartikan penolong atau pelindung atau kekasih atau teman. Itu kan melihat kalimat yang lainnya. Itu namanya makna relasional. Ada juga wali itu diartikan sebagai anak ya. Sebagaimana dalam surah Maryam ayat 5 ya. Wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Waliya di sini diartikan sebagai anak. Oke, ada juga wali dan aulia itu diartikan sebagai ahli waris. Ini namanya makna relasional ya. Jadi makna itu tidak bisa berdiri sendiri, makna kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus melihat kalimat yang lain ya, sehingga kita tahu bahwa kata wali di situ diartikan teman, pelindung, penolong, ahli waris ataupun yang lain. Nah, setelah kita sebutkan semuanya di sini, oleh penulis dibuatkan sebuah diagram ya untuk memudahkan. Nah, ini diagramnya. Jadi dia buat diagram bahwa makna wali secara rasional ya. Secara rasional artinya sinkronik yang untuk makna rasional, relasional itu ada kalanya penolong, pelindung, penguasa, pemimpin, kekasih, dan lain sebagainya. Jadi ini singkat penjelasannya singkat saja ya, bahwa ini menggambarkan penelitian tentang
ketika dia ingin mengungkap makna sebuah kata, tetapi menggunakan pendekatan semantiknya Toshihiko Izutsu. Jadi misalnya kalian tertarik tuh dengan mengungkap makna-makna sebuah kata misalnya, maka nggak apa-apa menggunakan pendekatan semantik. Nanti di proposal itu ada item judulnya, subnya ya, pembahasannya itu pendekatan penelitian. Maka Anda sampaikan bahwa pendekatan penelitian yang Anda mau gunakan itu pakai pendekatan apa? Pendekatan semantik misalnya, pendekatan semantiknya Toshihiko Izutsu, maka Anda harus sampaikan. Pendekatan semantiknya Toshihiko Izutsu itu bagaimana? Anda jelaskan bahwa semantiknya Toshihiko Izutsu itu melakukan analisa diakronik dan analisa sinkronik. Analisa diakronik itu apa? Analisa diakronik itu yang mengungkap makna sejarah kata tersebut dari aspek pra-Quranik, Quranik maupun pasca-Quranik. Sementara yang kedua melakukan analisa sinkronik. Sinkronik itu berarti melakukan analisa makna kata dasar tersebut dan makna relasionalnya. Nanti itu penjelasan di pendekatan penelitian ya. Ini menggambarkan bahwa sebuah penelitian itu memang harus ada sebuah pendekatannya. Kalau kalian tidak menggunakan pendekatan, ya nanti sifatnya hanya deskriptif saja. Anda tidak menelusuri apa sebetulnya makna tersebut. Makna kata tersebut itu bagaimana perkembangan pemaknaan mulai dari pra-Quranik sampai pasca-Quranik. Kemudian juga kita tidak melihat bagaimana makna relasional dan juga makna dasar. Ini penting ya. Jadi kalau kalian ingin melihat, mengungkap makna kata, bisa menggunakan pendekatan semantik. Saya katakan bisa ya, karena bisa menggunakan pendekatan yang lain, pendekatan yang lain ya. Pendekatan semiotik itu bisa juga, pendekatan misalnya kalian ingin mengungkap dari aspek ma'an dan bayannya, ya berarti menggunakan pendekatan balaghah misalnya, itu bisa juga. Semantik di sini juga, semantik itu ada banyak ya. Semantiknya Toshihiko ataupun yang lain itu Anda harus menentukan. Jadi kalau misalnya saya menggunakan pendekatan tematik, nah Anda harus jelaskan tematiknya siapa. Itu harus Anda sampaikan. Tematiknya Farmawi, atau tematiknya Hasan Hanafi, atau tematiknya Mustafa Muslim. Jadi harus dijelaskan, karena masing-masing tokoh itu punya pandangan yang berbeda-beda. Misalnya tematiknya Farmawi itu berbeda pandangannya dengan tematiknya Hasan Hanafi. Makanya kalian harus menentukan, saya pakai pendekatan psikologi, psikologinya siapa? Kan begitu ya. Saya pakai pendekatan semantik, semantiknya siapa? Saya menggunakan pendekatan sejarah, sejarahnya siapa? Itu harus jelas, tokohnya siapa, karena masing-masing punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, kita itu meminjam pendapatnya tokoh tersebut, dan kita terapkan di dalam menganalisa ayat Al-Quran. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami ya pendekatan ya? Bisa dipahami? Atau saya berikan contoh yang lain? Saya berikan contoh yang lain, misalnya. Misalnya ini menggunakan pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid. Ini misalnya ya. Ini kalau pembahasan ini sebetulnya saya sudah sering kali menjelaskan ya, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Memahami hadis-hadis keutamaan menghafal Al-Quran. Jadi hadis menghafalkan Al-Quran kan banyak sekali ya. Misalnya orang yang menghafalkan Al-Quran mendapatkan mahkota. Orang yang menghafalkan Al-Quran maka dia akan dipakaikan jubah yang tidak dipakaikan selama dia di dunia. Artinya ada banyak hadis yang menjelaskan penghargaan yang diberikan kepada mereka yang menghafalkan Al-Quran. Oke ya? Di sini dia menggunakan pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, berarti harus tahu dulu hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid itu bagaimana. Oke, kita coba lihat.
Nasr Hamid Abu Zaid. Oke, di sini ya. Ini ya. Jadi, ketika melakukan interpretasi, melakukan penafsiran ya, menurut Nasr Hamid Abu Zaid, penafsir ya itu harus berangkat dari dua sudut pandang. Jadi, pendapat ini yang kita pinjam. Ya, kita pinjam untuk menganalisa hadis tentang keutamaan menghafalkan Al-Qur'an. Jadi dia menggunakan pendekatan teorinya Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, teorinya Nasr Hamid Abu Zaid itu apa? Kalau tadi kan teorinya siapa? Toshihiko Izutsu kan melakukan analisa diakronik dan analisa sinkronik. Analisa diakronik berarti menelusuri makna kata mulai dari pra-Qur'anik, Qur'anik, dan pasca-Qur'anik. Sementara yang sinkronik menganalisa makna kata dasar dan makna kata relasional. Itu untuk siapa? Toshihiko Izutsu. Coba kita lihat hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid itu dari dua aspek. Jadi kalau kalian ingin melakukan sebuah penafsiran, maka kalian tidak boleh meninggalkan dua hal ini menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Dan ini dipinjam ya oleh si penulis untuk menganalisa hadis tentang keutamaan menghafalkan Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah dia harus memahami sejarah, artinya budaya ya, yang menempatkan teks-teks dalam konteks saat itu. Dalam rangka apa? Menyingkap makna aslinya. Jadi, teorinya, pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid yang pertama adalah kalian harus memahami betul budaya yang budaya masyarakat dulu ketika munculnya hadis ini. Ketika munculnya ayat ini, itu harus memahami betul budaya pada waktu itu. Harus memahami betul. Misalnya, kalian ingin melihat makna jilbab di dalam Al-Quran. Misalnya, ya, Al-Quran kan berbicara jilbab itu banyak ya. Ada jilbab, ada khimar, ada apa lagi? Jadi ada banyak ya, artinya lebih dari satu. Nah, kalian ingin melihat jilbab di dalam Al-Quran itu bagaimana, Anda harus melihat dulu budaya pada saat itu tuh gimana. Apakah jilbab budaya dulu itu yang seperti kita pakai? Kan kita nggak tahu ya, budaya masa lampau itu gimana. Kalau kita melihat menelusuri tafsir-tafsir itu kan jilbab itu menutupi kepala sampai tubuh ya, sampai seluruh tubuh, itu namanya jilbab. Tetapi kan jilbab yang kita pahami di Indonesia kan jilbab yang seperti ini, yang hanya menutupi kepala saja ya, yang menutupi rambut kepala saja, itu namanya jilbab. Itu budaya, berarti kan budayanya berbeda. Nah, makanya menurut Nasr Hamid Abu Zaid itu, kalian harus memahami betul budaya masyarakat dulu ketika munculnya hadis dan ayat tersebut. Itu harus dipahami. Misalnya di dalam Al-Quran, waris itu kan 1:2, perempuan 1, laki-laki 2. Nah, kalian itu kalau pakai pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid, kalian harus memahami betul bagaimana budaya masa lampau, kenapa kok muncul ayat 1:2 untuk waris. Nah, itu harus memahami betul sejarahnya. Budayanya itu seperti apa? Itu yang pertama, langkah yang pertama. Kalian harus memahami bagaimana sejarah dan budaya pada masa munculnya hadis atau ayat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian harus memahami budaya saat ini. Jadi nanti kan mau merelevankan ya, merelevankan hadis itu di era saat ini bagaimana. Makanya kalian harus memahami budaya masa lampau dan memahami budaya saat ini. Harus paham. Itu menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid itu dua juga. Dua langkah. Langkah yang pertama, kalian memahami budaya, sejarah, dan budaya masa lampau pada masa Al-Quran dan hadis itu muncul. Yang kedua, kalian memahami budaya saat ini. Karena mau melakukan relevansi, merelevankan. Kira-kira begitu ya. Itu menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Oke, singkat cerita, saya pakai singkat cerita ya, karena kalau membaca kan cukup lama. Jadi singkat cerita, karena di sini judulnya
memahami hadis-hadis keutamaan menghafalkan Al-Quran dengan pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid, maka si penulis itu melakukan analisa. Dia mencari informasi bagaimana budaya, ya, karena dia meminjam teorinya Nasr Hamid, berarti mengikuti langkahnya Nasr Hamid, begitu ya. Jadi kalau kalian mengikut pakai pendekatannya Toshihiko, ya ikuti langkahnya Toshihiko gitu. Jadi langkahnya itu, langkah-langkah yang dia tawarkan itu kita pinjam. Sama dengan ini, Nasr Hamid Abu Zaid yang ditawarkan itu, pertama melihat budaya masa lampau, yang kedua melihat budaya masa sekarang. Maka si penulis itu melakukan penelusuran bagaimana budaya dan sejarah munculnya hadis tentang keutamaan menghafalkan Al-Quran. Dia cari itu informasi. Nah, di antara informasi yang dia dapatkan bahwa budaya masyarakat masa lampau ketika munculnya hadis ini, dia katakan bahwa budaya masyarakat lampau itu budaya oral. Artinya budaya yang suka menghafal. Ya, yang suka menghafal. Artinya apa? Mereka itu memiliki kemampuan menghafal yang sangat luar biasa. Bahkan dia juga menemukan ya informasi bahwa mereka itu ada beberapa sahabat yang mampu menghafal syair-syair ya, sampai ribuan syair. Itu karena kemampuan menghafal mereka itu luar biasa. Bahkan ada juga informasi tentang untuk menggambarkan kemampuan hafalan mereka yang sangat luar biasa ya. Kalau misalnya ada orang sedang berbicara, dia melewati orang yang sedang berbicara, maka apa yang orang lain bicarakan itu semuanya terekam dalam otaknya. Itu menggambarkan kemampuan hafalan mereka itu sangat luar biasa. Itu jadi dia gambarkan bahwa budaya masyarakat lampau, masyarakat di mana hadis itu muncul, itu memang masyarakatnya memiliki budaya oral. Budaya yang suka menghafal ya. Oral itu ya oral. Ucapan ya. Mereka itu tidak ada budaya menulis. Ya, artinya apa? Yang memiliki kemampuan menulis itu sangat jarang. Hanya beberapa saja yang punya kemampuan menulis. Di antara mereka lebih banyak yang punya kemampuan di aspek hafalan. Kalau kita lihat kan misalnya sahabat siapa, dia mampu menghafal sekian, mampu menghafal, jadi mereka memang kemampuan hafalannya itu sangat luar biasa, dan itu diakui ya. Di luar masyarakat Arab itu memang orang Arab waktu itu punya kemampuan daya hafal yang sangat luar biasa. Nah, kemampuan mereka itulah menjadi apa? Sebagai alat untuk menjaga hafalan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Al-Quran itu kan apa? Kalamullah ya. Artinya untuk sampai pada kita itu kan harus dijaga. Nah, salah satu penjagaan masa lampau, masa para sahabat ya, itu mereka dengan cara menghafal, karena mereka kemampuannya di bidang menghafal. Makanya Nabi Muhammad seringkali memberikan penghargaan ya untuk mereka yang hafal Al-Quran. Misalnya ditunjuk sebagai imam, mereka yang hafalannya lebih banyak. Kemudian misalnya ketika perang Uhud kan Islam kalah telak ya, sehingga banyak yang mati syahid. Maka ketika menguburkan, Nabi Muhammad menanyakan, siapa di antara mereka yang hafalannya paling banyak? Maka Nabi akan menguburkan lebih dahulu yang hafalannya lebih banyak. Jadinya kan, karena Nabi memberikan penghargaan yang luar biasa terhadap mereka yang menghafalkan, akhirnya semuanya berbondong-bondong menghafalkan Al-Quran ya. Karena penghargaannya itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Berarti kan munculnya keutamaan menghafalkan Al-Quran itu memang kalau melihat dari aspek budaya, ya budaya mereka itu budaya menghafal, ya budaya menghafal, dan menghafal itu satu-satunya cara dalam rangka menjaga otentitas, menjaga kemurnian Al-Quran, ya menjaga kemurnian Al-Quran. Karena menulis itu mereka nggak bisa nulis. Berbeda dengan nanti ketika Nabi sudah meninggal ya, mereka sudah mulai ada yang banyak yang bisa menulis ya. Kalau di masa Nabi hidup kan tidak banyak yang bisa menulis.
begitu ya. Berbeda ceritanya nanti ketika pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, yang kemudian nanti ada pembukuan Al-Quran dan lain sebagainya, itu beda cerita ya. Ini kan pada masa Nabi. Kita melihat sejarah dan budaya bagaimana hadis itu muncul, hadis keutamaan menghafalkan Al-Quran gitu. Makanya Nabi itu yang memberikan penghargaan itu, orang yang menghafalkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan mahkota di akhirat kelak. Berarti kan para sahabat kemudian berbondong-bondong dan mereka itu sangat antusias sekali di dalam menghafalkan Al-Quran. Oke, berarti di sini sudah mendapatkan informasi sejarah dan budaya masa lampau ya. Nah, langkah yang kedua, menurut Nasr Hamid Abu Zaid, itu kita harus memahami budaya era saat ini. Kita melihat bahwa budaya era saat ini, kita itu tidak hanya masyarakat yang menghafal, tetapi masyarakatnya itu juga sudah mampu menulis, ya, bahkan sampai pada masyarakat digital. Ya, kita kan sudah perkembangannya sudah luar biasa ya, tidak hanya menulis, tetapi sudah sampai pada masyarakat digital. Itu budaya era saat ini. Singkat cerita bahwa penelitian Ulumuddin ini menjelaskan bahwa karena melihat aspek sejarah masa lampau di mana menghafal itu menjadi satu-satunya cara untuk menjaga kemurnian Al-Quran, karena memang masyarakatnya masyarakat penghafal, bukan masyarakat menulis ya. Mungkin kalau pada saat itu juga masyarakatnya itu masyarakat literasi ya, yang gemar menulis, bisa jadi muncul hadis orang yang menuliskan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan mahkota, bisa jadi begitu. Karena menulis itu bagian daripada menjaga kemurnian Al-Quran. Tetapi karena budaya pada saat itu masyarakatnya menghafal, jadi munculnya hadis itu ya hadis tentang menghafal Al-Quran, keutamaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Nah, dengan pendekatannya hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid ini, kalau kita melihat budaya era saat ini, di mana masyarakatnya sudah sampai pada masyarakat digital, maka kata peneliti ini ya, kata penulis itu mengatakan orang yang misalnya menemukan sebuah aplikasi yang luar biasa ya, misalnya aplikasi yang mampu melakukan screening, mendeteksi, oh ternyata ini ada yang salah, kurang titik satu, misalnya harusnya tak ditulisnya sa, misalnya ya, atau misalnya harusnya harokatnya fathah, dia tulis harokatnya kasroh. Itu jadi aplikasi itu bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi kesalahan di dalam penulisan Al-Quran. Maka orang yang menemukan aplikasi ini itu juga berhak mendapatkan mahkota di akhirat kelak. Kata penulis ya, dengan menggunakan pendekatannya Nasr Hamid Abu Zaid, karena sama-sama menjaga otentitas Al-Quran, sama-sama dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran. Cuma yang satu caranya dengan cara menghafal, yang satu dengan berbasis digital, aplikasi. Kira-kira begitu ya, jadi dia merelevankan hadis itu untuk era saat ini. Jadi yang mendapatkan mahkota tidak hanya penghafal, tetapi juga orang lain yang sama-sama menjaga kemurnian Al-Quran, misalnya mereka yang ahli di bidang digital, aplikasi, sehingga dia menemukan sebuah aplikasi yang luar biasa dalam rangka mendeteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul dari Al-Quran itu, titik, koma, titik, harokat, dan lain sebagainya ya, itu juga berhak mendapatkan keutamaan, mendapatkan mahkota, jubah yang disebutkan di dalam hadis itu menggunakan pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid itu yang pertama, pahami budaya, sejarah yang ada di masa lampau, yang ada di masa ayat atau hadis itu muncul. Oke, kemudian yang kedua, pahami budaya era saat ini, sehingga kalian bisa merelevankan era saat ini, merelevankan hadis tersebut di era saat ini, merelevankan Al-Quran di masa era saat ini. Karena kan Al-Quran dari dulu sampai nanti kan nggak pernah berubah ya, nggak akan berubah. Tetapi Al-Quran selalu menyampaikan bahwa Al-Quran itu menjadi sholih likulli zaman wa makan.
Dia selalu memberikan kebaikan, kemaslahatan untuk seluruh umat, seluruh kepada semuanya ya, mulai dari dulu sampai nanti. Maka kita harus melakukan relevansi. Kira-kira begitu ya. Ini contoh menggunakan pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi saya tekankan lagi bahwa dalam sebuah penelitian itu memang harus ada sebuah pendekatan. Pendekatan ini memang digunakan sebagai alat atau sebagai pisau analisis untuk menganalisa sebuah penelitian kalian. Kalau misalnya pendekatan psikologi, ya, psikologinya siapa? Misalnya kalian ingin mengungkap Al-Quran dari aspek psikologinya, berarti yang menggunakan pendekatan psikologi. Misalnya sebentar. Nih, misalnya ya, ada analisis kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran melalui pendekatan interdisipliner psikologi sastra. Ini kan berarti dia ingin menganalisa kisah Nabi Yusuf, tetapi menggunakan pendekatan psikologi. Tapi harus tentukan psikologinya siapa, gitu ya. Oke, dia sampaikan bahwa pakai menggunakan psikologinya, saya besarkan dulu. Dia menggunakan pendekatan psikologi, tapi psikologinya Freud, ya. Jadi harus tentukan tokohnya siapa. Yang tadi saya sampaikan, kalau pakai pendekatan psikologi, psikologinya siapa? Pendekatan tematik, tematiknya siapa? Pendekatan sejarah, sejarahnya siapa? Karena kan masing-masing tokoh itu punya pandangan berbeda-beda. Nah, kita itu sebetulnya sedang meminjam pandangan tokoh tersebut untuk menganalisa sebuah ayat Al-Quran. Ini juga ya, ini kata Sigmund Freud ini mengatakan bahwa ini ya, dia meminjam pendekatannya, psikologinya Sigmund ini ada psikoanalisis ya. Dalam psikoanalisis kepribadian manusia itu dibagi menjadi 3. Ada superego, ada ego, dan ada id. Jadi ada 3 ya. Maka di sini dia melakukan analisa, misalnya ketika Nabi Yusuf bermimpi, itu bagian daripada superego, ego, atau id. Kemudian ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, itu bagian dari apa? Kenapa dia tidak berteriak, bahkan dia diam saja, itu bagian dari apa? Superego, ego, atau apa? Nah, ini pendekatan psikologi. Nah, ini kan id ini sistem kepribadian manusia yang paling dasar. Ia merupakan aspek bawah sadar manusia yang berisi sifat-sifat keturunan. Jadi dia aspek yang ada di bawah alam sadar. Maka dia katakan bahwa misalnya mimpi ya, mimpinya Nabi Yusuf itu dikategorikan apa? Ini contoh pendekatan psikologi ya. Misalnya, bentar. Oke, ini ya episode pertama. Episode pertama itu Nabi Yusuf bermimpi. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia bermimpi ya. Oke, dia melakukan analisa ya abati dulu. Nah, tadi kan dia menggunakan Sigmund Freud ya. Nah, kata psikologi tersebut mengatakan bahwa Freud ini memandang mimpi sebagai jalan utama menuju ke alam tak sadar karena dia melihat isi mimpi ditentukan oleh keinginan-keinginan waktu sadar yang direpres. Karenanya mimpi juga bisa ditafsirkan sebagai pemuas simbolis dari keinginan-keinginan.
dengan teknik penafsiran mimpi yang menyertakan analisis atas makna-makna yang samar dan seterusnya ya. Maka kemudian mimpi Nabi Yusuf yang melihat 11 bintang dan bulan yang bersujud kepadanya tidak terlepas dari kondisi Nabi Yusuf yang pada saat itu di antara saudara-saudaranya. Jadi dia katakan bahwa mimpi itu sebetulnya memang menuju ke alam tak sadar ya. Jadi kenapa Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang dan bulan bersujud kepadanya? Ya karena memang Nabi Yusuf itu kan berada pada posisi atau kondisi di mana dia itu kan hidup bersama 11 saudaranya ya. Nah, secara psikologis dan naluri sebagai anak terkecil, ia mengharapkan kasih sayang dari para saudaranya dan seterusnya ya. Ini artinya melakukan analisa psikologi. Ini kalian nanti bisa baca sendiri ya. Nanti saya akan share. Ini melihat yang kedua, episode kedua, Nabi Yusuf disingkirkan oleh para saudaranya. Nanti ini masuk kategori ego, ya. Ini kan. Hal ini berarti mereka masih dikendalikan oleh super ego mereka dan seterusnya ya. Ini pendekatan psikologi. Jadi pada prinsipnya kalian ketika melakukan sebuah penelitian, kalian sudah menemukan sebuah masalah, ya, maka tentukan pakai pendekatan apa. Pakai pendekatan, saya pakai pendekatan tematik. Tematiknya siapa? Saya pakai pendekatan sejarah, sejarahnya siapa. Kalau memang kalian ingin mengungkap aspek sejarah ya. Atau misalnya kalian ingin meneliti tentang Rosem. Sama, pakai Rosem ini pakai teorinya siapa. Misalnya kalian ingin Indonesia dan ya. Kalian harus tentukan pakai pendekatan siapa, pakai pinjam langkah-langkahnya Adani untuk melihat apakah ini sesuai dengan Rosem Utsmani atau tidak sesuai dengan Rosem Utsmani. Kira-kira begitu ya. Jadi kalian itu meminjam pandangan atau pendapat tokoh-tokoh yang ahli di bidang itu untuk menganalisa. Kira-kira begitu. Sama dengan ketika kalian ingin melihat kualitas hafalan. Kualitas hafalan mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta misalnya. Kalian pakai pendekatannya siapa? Pakai teorinya siapa? Gitu ya. Kan di situ soalnya ada pendekatan penelitian. Kalian misalnya saya menggunakan pendekatan metode Maisuro misalnya ya. Maka metode Maisuro itulah yang dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat apakah kualitas bacaan mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu sesuai apa enggak. Nah, dikatakan sesuai, berarti ketika bacaannya itu sesuai dengan metode Maisuro. Berarti kan barometernya itu kan metode Maisuro. Metode Maisuro itu apa? Misalnya ketika membaca sakta, itu dia harus berhenti tanpa bernafas selama 2 harokat dan berusaha dan ada niat untuk melanjutkan, misalnya begitu ya yang dimaksud saktah dan seterusnya. Jadi hunah menurut metode Maisuro itu apa? Jadi kita meminjam pendapat tokoh yang ahli di bidangnya dan kemudian kita ambil untuk menganalisa permasalahan yang kita sedang lakukan. Misalnya pakai pendekatan tadi, kalau ingin menganalisa sebuah makna kata, pakai pendekatan semantik. Semantiknya siapa? Oh, saya pakai semantiknya Toshihiko. Ya udah, berarti kalian di proposalnya itu kan nanti ada aspek pendekatan penelitian. Maka Anda sampaikan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan adalah semantik Toshihiko Izutsu, di mana menurut Toshihiko Izutsu bahwa apa yang tadi disampaikan ya, analisa diakronik, sinkronik, analisa diakronik itu pra-Quranik, Quranik, pasca-Quranik dan seterusnya itu disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Nah, bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Atau malah bingung pakai pendekatan apa? Kalau misalnya Fitriah pakai meneliti tentang sains, tafsir-tafsir sains, dia pakai pendekatan-pendekatan teori-teori sains. Ya, sehingga melihat bahwa temuannya Mafatihul Ghaib misalnya ya, temuannya Fathul Ar-Razi, atau temuannya Tantowi Jauhari, ataupun temuan-temuan kitab-kitab tafsir yang dengan pendekatan sains, itu masih relevan atau tidak. Jadi harus menggunakan pendekatan untuk melihat bahwa penafsiran beliau itu masih relevan sampai era saat ini atau tidak. Jadi artinya pendekatan itu disesuaikan dengan pembahasan kalian ya. Kalau pembahasannya tafsir sains, ya pakailah pendekatan sains. Via Rizka bisa meng-unmute ini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah cukup. Jadi nanti pertemuan besok kita mendiskusikan paragraf ya. Gimana cara membuat paragraf yang bagus. Kemudian baru nanti pertemuan ke-14 dan 15-nya kita mendiskusikan proposal ya. Saya nanti menjelaskan mulai dari latar belakang ya. Isinya latar belakang itu apa, isinya identifikasi masalah itu apa, isinya rumusan masalah itu apa, sampai pada kan habis pertama latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan dulu ya, pembatasan masalah, perumusan masalah, baru kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka. Nanti ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu mencakup penelitian kalian itu menggunakan jenis penelitian apa, sumber datanya apa, teknik pengumpulan datanya menggunakan apa, teknik analisa datanya menggunakan apa, dan kalian menggunakan pendekatan apa. Di situ ada juga kalian harus menjelaskan menggunakan pendekatan apa. Namanya subnya itu namanya pendekatan penelitian. Berarti Anda harus menjelaskan pakai pendekatan apa. Itu harus. Kalau pakai tematik, saya pakai tematiknya siapa? Saya pakai tematiknya Farmawi. Berarti Anda jelaskan bagaimana langkah-langkah tematik Farmawi. Kalau saya pakai tematiknya Hasan Hanafi, ya jelaskan langkah-langkah tematiknya Hasan Hanafi itu seperti apa. Dan itu nanti Anda harus terapkan di dalam melakukan analisa di bab 4. Kira-kira begitu ya. Nah, di situ ada pendekatan penelitian, nanti baru yang terakhir adalah sistematika penulisan. Anda harus menjelaskan bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, bab 4 isinya apa, dan bab 5 isinya apa. Ibu Fitri mau tanya, Bu. Oke, silahkan Fitri. Ibu misalnya kami ngambil kayak referensi gitu, Bu. Soalnya Fitri kemarin cari yang tafsir ilmi tuh Bu, belum dapat lagi. Misalnya Fitri ambilnya yang dari tafsir ilmi Kemenak, boleh nggak, Bu? Boleh-boleh saja tafsir Kemenak. Ya, soalnya yang lainnya udah Yang penting pada prinsipnya belum ada yang dilakukan, belum ada yang meneliti tentang itu. Jadi jangan sampai ada repetisi, jangan sampai ada pengulangan penelitian, itu jangan sampai. Karena kalau ada repetisi ya nanti dianggapnya plagiasi, apalagi sekarang cek plagiasi itu sudah bisa berbasis aplikasi ya.
Jadi memasukkan file Anda ke dalam sebuah sistem, ya, nanti langsung terbaca semua. Meskipun Fitria nggak mengambil dari situ karena itu sudah terulang, maka ya nanti secara otomatis nanti akan ya disampaikannya itu bagian dari plagiasi ya, karena kan makanya mohon dihindari banget ya, jangan sampai ada jangan sampai ada pengulangan penelitian, karena kan sekarang semuanya udah online ya, jadi kalian bisa mencari online itu bisa mudah ya. Saya itu biasanya kalau ingin Berarti kalau pakai tafsir ilmi Kemenak nanti pendekatannya gimana, Bu? Iya, tergantung yang mau diteliti itu dari aspek apanya. Bisa pakai pendekatan teori-teori sains, bisa juga menggunakan pendekatan. Ya, karena kan ingin mengkaji sains, maka pendekatannya pendekatan sains. Coba dibaca itu. Atau misalnya coba lihat tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan sains. Yang menggunakan tafsir sains, tafsir ilmi, itu biasanya mereka pakai pendekatan apa. Jadi kita coba lihat tulisan orang ya. Sekarang itu untuk mencari tulisan orang itu sangat mudah loh. Misalnya saya itu biasanya kalau mau cek tulisan itu sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya atau apa, itu ya mudah, tinggal misalnya contohnya moderasi ya. Moderasi dalam Al-Qur'an. Saya selalu menyertakan PDF jurnal. Ketika klik nanti keluar semua, baik yang ada di jurnal atau tulisan-tulisan yang ada di repositori kampus-kampus lain ya, karena kan pasti mereka dalam bentuk PDF. Nih misalnya di Wali Songo, konsep ada YIN Wali Songo ya namanya masih ya, konsep nilai-nilai moderasi. Ada juga ini jurnalnya UIN Suka, penerapan nilai-nilai moderasi. Ini ya. Ada juga jurnal UIN Jakarta, aplikasi moderasi dalam interaksi muslim. Ada banyak ya, ini juga ada YIN Purwokerto, tafsir tematik Islam, moderat perspektif Al-Quran. Dan seterusnya, ini nanti dilihat, nomor 2. Dan seterusnya ya, ini banyak. Berbeda ketika misalnya kalian tidak menyertakan PDF jurnal, itu nanti yang keluar malah blok-blok. Lebih banyak bloknya ketimbang isi jurnal ya. Ini misalnya ada dari Republika, ini kan berarti bukan tulisan jurnal ya. Ada juga Kompasiana ini, blok Kompas ya. Jadi saya sering kalinya begitu, sertakan PDF jurnal. Maka yang keluar adalah tulisan-tulisan jurnal dan tulisan-tulisan yang dalam bentuk PDF, biasanya kan yang ada di repositori itu kan sudah di PDF-kan. Atau misalnya kalian ingin melihat tulisan tokoh-tokoh yang bagus, ya, karena kalian itu bisa menulis yang bagus itu dengan melihat tulisan orang yang bagus. Jadi sebetulnya saya pribadi itu dulu diajari dari S1 ya, dapat mata kuliah metodologi penelitian itu sebetulnya ya diajarkan oleh dosen itu agak bingung ya, agak jelimet, nggak jelas gitu penjelasannya. Nah saya itu sebetulnya bisa sedikit menulis itu belajar dari membaca tulisan-tulisan orang yang ahli, yang suka nulis ya, yang tulisannya bagus-bagus. Misalnya kalau sekarang itu tulisan, untuk mencari tulisan orang itu mudah sekali ya, dan semuanya terkumpul di namanya Google Scholar. Google Scholar. Itu coba diklik. Semua tulisan itu masuk di Google Scholar. Skripsi itu masuk semuanya di Google Scholar. Jurnal itu semuanya masuk di situ. Jadi tulisan, kamu mau mencari tulisan orang luar negeri pun ada semuanya di Google Scholar. Nah, ini kan Google, namanya Google Cendekia ya, sama juga dengan Google Scholar. Tinggal kalian
Sebentar. Ini gimana ini? Ada penghalang. Sebentar. Oke ya. Nah, tadi kan klik Google Scholar ya, terus nanti keluar begini. Nanti tinggal ditulis aja, misalnya kalian melihat tulisan-tulisan yang bagus itu seperti Pak Islah Gusmian misalnya. Tulis aja Islah Gusmian. Ini orang ahli naskah ya, naskah kuno orang Jawa. Islah Gusmian tinggal diklik. Nah, di sini ada Islah Gusmian, nanti diklik. Tulisannya Pak Islah itu semuanya muncul. Nah, ini ada Khazanah Tafsir Indonesia dari hermeneutik hingga ideologi. Tulisan beliau kan cukup banyak ya. Ini banyak sekali. Tinggal diklik aja nanti keluar tulisannya. Tampilkan yang lain, nanti keluar lagi. Karena beliau termasuk yang sangat produktif. Kan banyak. Atau misalnya kalian penasaran dengan tulisannya Pak Dekan. Pak Dekan itu Pak Ulin ya. Coba kita lihat, Ulin Nuha. Klik. Namanya Pak Ulin kan Muhammad Ulin Nuha ya. Tinggal diklik aja. Keluar tulisan-tulisan beliau. Nah, atau misalnya kalian kajian living Quran itu ahlinya adalah Pak Rafiq. Tulis aja Ahmad Rafiq. Ahmad Rafiq termasuk banyak ya yang namanya Ahmad Rafiq. Oke, ini ya Ahmad Rafiq yang Sunan Kalijaga ini ahli di bidang living Quran. Ingin melihat tulisan-tulisan beliau di bidang living, tinggal diklik aja. Tulisan beliau banyak. Termasuk karena beliau lulusan Temple University Amerika ya. Ini judulnya The Reception of the Quran in Indonesia. Jadi resepsi Quran di Indonesia. Ada banyak. Trending Kan? kok dengan judulnya. Kenapa? Trending dengar judulnya. Iya. Ada Fadhailul Quran. Karena memang beliau kajiannya lebih banyak kajian-kajian living ya. Ini sejarah Al-Quran dari pewahyuan ke resepsi dan seterusnya. Jadi mudah ya untuk melihat tadi itu, untuk kita belajar gimana cara menulis yang baik. Tinggal kalian itu suka sama siapa. Misalnya tokoh-tokoh, misal Pak Asin ya. Misalnya kita cari Pak Asin. Atau sebentar. Pak Quraisy Shihab pun juga ada ya di sini ya. Quraisy Shihab. Nah, ini ada Muhammad Quraisy Shihab. Nah, ada tafsir Al-Misbah. Ini yang merujuk sudah banyak banget ya. Nah, ini buku-buku beliau. Belum tampilkan yang lain. Menabur pesan ilahi, dia di mana-mana, dan banyak ya. Islam Madhab Indonesia, dan seterusnya. Atau misalnya kalian ingin melihat tulisan-tulisannya Mahsin, Ahsin, Sakho. Oh, mungkin Pak Ahsin belum buat Google Scholar ya. Sebetulnya kalau beliau membuat langsung tulisannya ngeling ini ya ke beliau. Atau mungkin saya menulis namanya salah kali. Ahsin Sakho yang benar gini kali. Oh, tidak ditemukan juga ya. Jadi sebetulnya tulisan beliau banyak, cuma belum membuat akun Google Scholar, jadi akhirnya tidak ngeling. Itu juga terkadang begitu. Atau misalnya ingin melihat tulisannya ibu rektor kita.
Huzaimah. Ini Huzaimah Tahidoyanggo. Ini karena beliau ahli fikih ya, banyakkan tentang fikih. Fikih perempuan, membincang feminisme, masail fikhiyah, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Jadi pendekatan penelitian itu bisa dipahami ya. Kalian kalau misalnya sudah dapat masalah, sudah menemukan objek yang mau dikaji apa, selanjutnya adalah tentukan dulu apa pendekatannya. Menggunakan pendekatan apa. Jadi sebetulnya yang ingin Anda ungkap itu apa? Yang ingin saya ungkap itu dari aspek sejarahnya, berarti pakai pendekatan sejarah. Yang ingin saya ungkap itu adalah ingin melihat makna kata, ya berarti bisa jadi dengan pendekatan semantik misalnya, atau saya ingin melakukan kontekstualisasi. Ya, melakukan kontekstualisasi bisa dengan pendekatan hermeneutik. Tadi kan hadis menghafal Al-Quran kan dikontekstualisasikan di era saat ini ya. Itu berarti pendekatan hermeneutik. Jadi kalian itu ingin apa? Maka keinginan itu disesuaikan, pendekatannya itu disesuaikan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Ibu. Iya, Hayatun Nisa. Kan ada tuh Bu, kalau misal orang yang ngajuin judul skripsi lebih dari satu, itu gimana sih Bu? Yang saya nanti langsung banyak gitu, 1, 2, 3 gitu. Sebetulnya yang diajukan hanya satu ya, tapi mungkin dia itu punya list. Kalau ini nggak diterima, ambil yang ini. Kalau ini nggak diterima, ambil yang ini. Misalnya begitu. Sebetulnya yang diajukan ya hanya satu. Ibu. Ibu. Makasih Bu. Oke. Jadi pada prinsipnya sih kita itu kalau argumentasinya kuat ya. Argumentasinya itu dalam artian gagasan kalian itu memang menarik. Kalau menarik itu sudah langsung ACC ya. Gagasan kalian menarik, menggunakan pendekatan yang pas gitu ya, dan belum pernah dilakukan penelitian yang sama, cepat ACC. Sebetulnya di IKI itu yang paling cepat ACC itu kajian-kajian tentang rosem, kiroat, kajian-kajian naket itu cepat sekali di ACC. Karena apa? Karena itu menjadi karakter. Kok karakter ya? Artinya kekhasan, menjadi kekhasan IIKI. Jurusan IAT itu kan banyak ya. Ada IAT UIN Jakarta, ada IAT UIN Jogja, ada IAT. Artinya rata-rata kampus-kampus itu kan membuka prodi IAT. Nah, masing-masing prodi IAT itu kan punya kekhasan ya. Nah, salah satu kekhasan IIKI Jakarta ya kajian rosem, yang mungkin kampus lain itu tidak melirik kajian itu karena mereka tidak faknya gitu ya. Karena kalian faknya kajian rosem, kajian kiroat, kajian naket gitu ya. Kajian-kajian begitu itu sering kali ya, kalau saya lihat itu sering cepat di ACC. Karena apa? Karena itu menjadi kekhasan. Dengan catatan tentunya tidak ada repetisi, tidak ada pengulangan. Misalnya Hayatun Nisa melihat sudah pernah dilakukan penelitian kajian mushaf standar Indonesia dengan mushaf Maroko, tetapi melihat rosem di surah Al-Baqarah saja. Maka Hayatun Nisa kalau memang tertarik, suka dengan kajian rosem, ya tapi sudah pernah ada. Oh ya, kalau memang sudah pernah ada surah Al-Baqarah, saya ambil surah Al-Hujuratnya misalnya, atau surah Al-Maidahnya misalnya, atau surah An-Nisa'nya, itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan ada repetisi. Jadi kekhasan IIKI itu cepat lolos. Kajian-kajian rosem, qiraat, tapi memang jangan mengulang ya. Kalau qiraat misalnya, pengaruh qiraat terhadap penafsiran dalam tafsir At-Tabari itu sudah banyak. Jadi tetap saja
ambil sesuatu yang belum ada, artinya tidak ada repetisi, tidak ada pengulangan. Ada lagi? Atau kajian-kajian qiraat online itu ada nggak di YouTube? Kayaknya ada ya. Itu bisa diteliti. Kalau misalnya kayak Fitriah kajian sains, kampus lain kan juga banyak ya yang mengkaji sains. Tetapi yang tadi saya katakan, penelitian yang mudah di ACC di IKI ya yang sesuai dengan kekhasan IKI. Kajian Rosen, kajian Naket, kajian Wakof misalnya ya, dan kajian-kajian yang lain. Yang apa ya? Ya itu menjadi kekhasan IKI Jakarta kan. Kalau melihat kan qiraat saja sampai ada qiraat 6. Nagom itu ya, nagom ada 4. Kan itu kekhasan IKI Jakarta. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Sudah ya? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan dulu ya. Kayaknya banyak yang puasa mungkin ya. Ini cenderung agak-agak ngantuk ya. Tapi semoga sih meskipun agak-agak ngantuk karena jam terakhir ya, tapi semoga apa yang saya sampaikan tadi tentang pendekatan penelitian bisa diserap dengan baik ya. Tetapi kalau memang ada yang masih bingung tentang pendekatan penelitian, nanti ditanyakan saja di grup, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Nanti penelitian-penelitian yang tadi saya sudah tadi saya menyiapkannya, ada buku tentang berbagai pendekatan dalam studi Quran, nanti saya kasih ya. Saya tadi juga yang pendekatan hermeneutik Nasr Hamid Abu Zaid yang tentang hadis ya. Jadi kalau pendekatan hermeneutik misalnya kalian ingin melakukan kontekstualisasi, itu bisa menggunakan pendekatan hermeneutik. Merelevankan, jadi hadis tentang keutamaan menghafalkan Al-Quran direlevankan di era saat ini, itu bisa menggunakan pendekatan hermeneutik. Makna kumagza ini pendekatan makna kumagza itu dari Pak Sahiron ya. Sahiron Syamsuddin itu Warek 2 UIN Sunan Kalijaga ya. Beliau punya gagasan segar tentang pendekatan makna kumagza. Ini gagasan beliau sendiri ya, makna kumagza itu bisa diadopsi untuk dijadikan sebagai teori ya, pendekatan. Atau pendekatan psikologi, kalian yang suka dengan kajian-kajian psikologi, ini contoh saja ya. Sebetulnya kalian bisa mencari di googling ya. Sekarang kan untuk saya ini aja dapat ini googling. Jadi sekarang itu untuk kalian belajar bisa menulis yang baik, penelitian yang bagus seperti apa, itu sebetulnya aksesnya lebih mudah ya. Ketimbang di masa saya dulu ya, kalian bisa langsung searching, googling, semuanya muncul ya. Sangat mudah sekali untuk era saat ini. Jadi yang penting kemauannya ya. Jadi kalau ingin menulis yang bagus, bacalah tulisan-tulisan yang bagus. Karena saya pribadi begitu, saya sebetulnya terkadang misalnya living ya, kajian living. Dulu saya nggak dapat mata kuliah living di S1, karena dulu di IKI belum ada living. Ketika S2 pun di UIN waktu itu tidak diajarkan living karena sudah diajarkan di S1 di UIN. Nah, tapi saya penasaran dengan kajian living. Maka saya itu melihat penelitian living itu seperti apa. Itu saya baca, saya kemudian terapkan. Saya membaca, oh ternyata bisa dengan pendekatan ini ya. Maka saya terapkan itu yang saya dapatkan, saya terapkan, ambil objek penelitian yang berbeda, nanti saya terapkan dengan pendekatan yang sama.
Itu cara belajar saya pribadi ya, untuk bisa apa? Itu tadi, ketika kalian ingin bisa melakukan sebuah penelitian yang bagus, bacalah tulisan-tulisan penelitian yang bagus. Maka nanti secara automatically ya, nanti kalian juga mengikuti kerangka berpikirnya, gaya pembahasannya, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu, Oke, Bu. sama-sama. Terima kasih Amin, banyak. amin. Kalian juga semoga sehat selalu. Amin.